Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait SM itu sering kependekan biasanya dipakai oleh orang-orang orang-orang tertentu lah, pemburu harta karun sebagai samurai. Jadi gini saudaraku ya. Dalam membedah SM ini ada dua sisi yang akan saya angkat. Yang pertama terkait nilai dan yang kedua terkait posisi sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin sudah lama lah, sangat terkenal di masyarakat, di kalangan tertentu, bahwasanya SM, kemudian merah delima, kemudian bambu petu, kemudian toke itu memiliki nilai uang lah, memiliki nilai komersil yang sangat tinggi. Toke itu tidak laku saat ini. Kenapa? Karena saat ini zamannya virus. Toke itu waktu itu digadang-gadang sebagai anti radiasi nuklir. Ada zat dalam toke itu sebagai anti radiasi nuklir. Tetapi ternyata zaman saat ini perangnya bukan nuklir, tapi perangnya perang biologis. Maksudnya senjatanya biologis, sehingga virus harus dilawan dengan antivirus. Toke tidak laku. Kemudian perburuan bambu petuk dan sebagainya rame ya. Apakah itu ada khasiatnya? Ada, karena ada makhluknya, gitu aja udah. Karena ada makhluknya. Termasuk SM itu, samurai itu. Jadi samurai itu sudah saya bahas dalam video yang lama ya. Samurai, kalau tidak saya judulnya. Samurai itu dibuat oleh Empu Sunyoto untuk kepentingan Jepang. Saya tidak bisa, waktu itu kami tidak bisa mendeteksi apakah samurai itu dibuat di Jepang atau di Nusantara. Tapi yang jelas pembuatnya orang Jawa, Empu Sunyoto. Itu deteksi kami itu seperti itu. Di Nusantara samurai ada berapa ya? Ada 5. Ada yang selendang lah, ada yang sabuk lah, ada yang king roll dan sebagainya. Berlian itu ada nilai, ada nominal yang memang hanya kalangan tertentu yang bisa menilai itu. Itu rame lah, hal itu rame, intinya rame. Nah kemudian ternyata beberapa waktu belakangan ini terbongkar ya, terbongkar bahwasanya toke, bahwasanya samurai, bahwasanya bambu petuk dan lain sebagainya, senjata-senjata seperti itu yang rantai babi dan sebagainya, ternyata itu mainannya Ratu Pantai Selatan. Tuh. Jadi ketika Ratu Pantai Selatan sekarang sudah digeret, sudah diangkat ke langit 5, maka sebenarnya itu tidak bernilai. SM itu tidak bernilai. Maksudnya tidak lagi bisa ditransaksikan karena mbahnya udah nggak ada. Itu. Lalu SM itu seperti apa sebenarnya? Nah kita akan bahas ke hal yang lain. Jadi dalam tradisi Jepang itu kan ada Bushido ya, semangat kesatria lah. Yang kemudian senjatanya itu adalah samurai fisik.
seorang yang memiliki jiwa Bushido, seseorang yang memiliki perilaku kesatria, bahkan jika kalah melakukan harakiri atau bunuh diri, kemudian kesetiaan yang tanpa batas. Nah, samurai itu menjadi kebanggaan. Jadi senjata yang di Jepang namanya katana ya, itu menjadi kebanggaan. Jadi SM itu menjadi kebanggaan bagi pemilik yang memiliki, bagi orang yang memiliki jiwa kesatria. Apakah ketika seseorang tanpa jiwa kesatria kemudian menenteng SM itu memiliki kebanggaan? Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau saudara berpikir bahwasanya, jadi dulu ada yang pernah berpikir bahwasanya SM ini menjadi pelengkap untuk seorang kesatria. Ternyata ketika SM digandengkan dengan kesatria tetapi tidak memiliki jiwa Bushidonya, itu tidak jadi. Makanya SM ini sebenarnya bukanlah pelengkap, tetapi faktor yang membanggakan bagi seseorang. Jadi ketika dalam jiwanya, ketika tauhidnya tinggi, ketika ibadahnya sempurna, maka SM ini, samurai ini menjadi pelengkap. Pada prinsipnya, SM yang selama ini dimaknai sebagai samurai secara fisik sebenarnya itu bukanlah samurai. Sekali lagi, selama ini SM sebagai fisik itu dikejar sebagai media untuk kekayaan lah, biar gampang ya, karena bisa dijual, atau sebagai bentuk pelengkap dalam sebuah peristiwa. Ternyata SM itu bukanlah pedang. SM itu adalah sesuatu. Syahrini lagi ya. Jadi SM itu menjadi kebanggaan bagi seorang kesatria yang memiliki ketauhidan tingkat tinggi gitu saja. Nanti insya Allah ya kapan-kapan lah saya buka agak ini, soalnya kalau menyangkut sosok agak berat saya. Nah, keberadaan SM selama ini menjadi rebutan karena dianggap bisa menyempurnakan, bisa menjadi pelengkap dalam suatu momentum peristiwa terkait dengan SP gitu loh. Saya buka dikit ya. Padahal bagi seorang kesatria, bagi seorang yang memiliki jiwa Bushido kalau di Jepang, SM itu adalah satu hal yang bisa membanggakan. Jadi ketika SM Anda pegang, ketika pedang aslinya Anda hunus, maka itu menjadi kebanggaan. Di Jepang itu, orang yang melakukan kesalahan, seorang kesatria atau seorang samurai yang melakukan kesalahan, itu kelingkingnya diputus, maksudnya dibuntungin karena sebagai bentuk tanda bahwa dia melakukan kesalahan. Kalau seseorang kelingkingnya sudah buntung, maka dia tidak akan sempurna memegang katana. Jadi sebenarnya SM itu adalah sesuatu yang bisa membanggakan, sesuatu jiwa yang bisa membanggakan. Bukan samurai rolling, bukan samurai selendang, bukan samurai samurai sabuk ya. Banyak jenisnya itu, saya tidak terlalu mendalami. Jadi begitu saudaraku, SM itu, keberadaan SM itu bukan menyempurnakan, bukan melengkapi, bukan ketidakberadaannya tidak akan mengurangi,
keberadaannya tidak akan menambah. Dia menjadi kebanggaan bagi seorang kesatria yang sudah memiliki tauhid yang tinggi. Gitu sajalah biar mudah. Insya Allah nanti ke depan saya bahas terkait dengan SM, karena ini ada puzzle yang memang belum bisa dibuka. Jadi kalau puzzle satu belum bisa dibuka, itu susah menyambungkannya. Itu. Demikian terkait dengan SM. SM bukanlah pedang. Samurai bukanlah samurai, pada prinsipnya bukanlah samurai. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.